Sebuah bangunan bergaya arsitektur Cina berdiri megah di Jalan Raya Purbalingga, Bobot Sari, kilometer 8, tepatnya di Desa Selaganggeng, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, pemirsa. Sekilas bangunan ini seperti kelenteng, tempat ibadah warga keturunan Tionghoa. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun rekan kami Fajar Bahrudin Ahmad, wartawan Tribun Banyumas. Rekan Fajar, silakan informasi lebih lengkapnya. Ya, terima kasih Yusina. Jadi di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ya, tepatnya di Jalan Raya Purbalingga Bobotsari, kilometer 8, itu ada sebuah bangunan yang cukup menarik ya. Sekilas ketika kita melewat di jalan raya tersebut, bangunan itu menyerupai sebuah tempat ibadah umat keturunan Tionghoa, kelenteng. Jadi bangunan didominasi oleh warna merah, kemudian banyak juga ornamen-ornamen yang biasanya bisa kita lihat di kelenteng seperti ada lampion khas Chinese, kemudian ada juga lambang yang menyerupai sarang laba-laba yang dalam orang keturunan Tionghoa itu mengartinya biasanya lambang keberuntungan, tetapi di situ merupakan sebuah kaligrafi. Jadi yang ada di situ ternyata bangunan tersebut merupakan sebuah masjid ya, dan masjid tersebut didirikan oleh diprakarsai oleh seorang mualaf yang dulunya merupakan seorang keturunan Tionghoa, dan saat ini masjid tersebut masih dikelola oleh uh, komunitas Tionghoa ya, Persatuan Tionghoa Islam Indonesia, PT Purbalingga, dan masih dikelola. Jadi itu cukup unik, merupakan bangunan akulturasi dari arsitektur Cina, kemudian ada juga Islam dan tentunya Jawa, karena di atas itu seperti ada atap tumpang tiga yang biasanya identik dengan Jawa. Dan kami kemarin sempat wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Muhammad Cheng-ho, itu dinamakan dengan nama seorang asli Tionghoa juga, Laksamana Cheng-ho ya, yang dulu memang pernah mungkin berkeliling ke berbagai negeri termasuk Indonesia. Jadi Pak Untung Suparjo, Ketua Takmir itu bercerita bahwa masjid tersebut diprakarsai oleh seorang Chinese yang kemudian menjadi mualaf. Namanya Heri Susetio, nama Indonesia. Tetapi untuk nama Cinanya yaitu Tio Huakong. Itu di awal mulanya pada tahun 2003 dia masuk Islam, kemudian menjadi ketua Persatuan Tionghoa Islam Indonesia PT Purbalingga. Nah, dia datang ke lokasi tersebut dan bertemu Pak Untung itu, kemudian berdiskusi, seakan mengatakan bahwa saya sekarang sudah Islam, tetapi apa yang harus saya lakukan, maksudnya apa yang bisa saya berikan sebagai kontribusi. Dan cerita dari Pak Untung itu, singkat cerita, Heri itu kemudian bermimpi bertemu dengan sesepuh keturunan Tionghoa asal Purbalingga yang juga merupakan pemeluk agama Islam. Dan dia istilahnya mendapat mimpi untuk mendirikan sebuah masjid, tetapi masjid yang tidak biasa, masjid yang merupakan dengan gaya arsitektur Cina. Dan kemudian pembangunan dibuat dan sempat terhenti, sempat mandek di tahun 2007 karena kekurangan anggaran, tetapi kemudian mendapatkan bantuan dari seorang dermawan asal Kota Pekalongan. Jadi bernama Haji Ahmad Zaki Arslan. Setelah itu dibantu dan masjid selesai di tahun 2011. Dan sampai saat ini Yusina, bahwa masjid tersebut itu masih menjadi masjid yang cukup banyak didatangi banyak orang ya, karena selain arsitekturnya menarik, ketika kita masuk ke dalam masjid tersebut, suasananya sangat adem dan enak. Dan di bulan Ramadan ini di masjid tersebut juga memiliki banyak kegiatan ya. Uh, Tidak hanya pembagian takjil, tetapi ada juga kajian yang PT Purbalingga ini merangkul dari berbagai organisasi masyarakat Islam. Ada dari Muhammadiyah, dari NU. Jadi digilir untuk mengisi pengajian, dan sampai saat ini masjid tersebut menjadi bukti kontribusi dari umat Tionghoa yang masuk dalam
persaudaraan PT Purbalingga itu. Dan sampai saat ini masih dirawat dan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di situ. Begitu Yusina. Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Fajar Bahrudin Ahmad, wartawan Tribun Banyumas. Selamat bertugas kembali, rekan. 2003 datang ke sini seorang namanya Yowapro Cina, nama Indonesia Heri Susityo, untuk menyampaikan satu keinginan lama, yaitu satu pemikiran inisiatif setelah masuk Islam ngapain ikut bergabung dengan Islam tapi tidak membawa misi begitu. Setelah lama dia itu berpikir, wah kalau begini aku harus bisa membuktikan bahwa benar-benar ingin menjadi orang Islam yang betul-betul ada kualitas. Malam katanya dia bermimpi memberikan satu petuah oleh Kesekuan. Dulu situ ada namanya Kesekuan Cina tahun sono masih zaman penjajahan, namanya Kiai Haji Tansin. Dan dari beliau kemudian dia mendapat istilah kita wisik, ya kan, tapi langgar cilik langgar gitu ya, masjid tapi yang khas Cina gitu. Apa namanya Masjid Chengho? Masjid ini tadinya memang berkembang, calon nama itu banyak banget. Itu mengambil nama dari tokoh legendaris dari Cina sana. Di sana dulu zaman dinasti Ming itu. Chengho.